Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 8 dari soal 4-6. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 8 dari soal 7-10. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan luas permukaan bangun ruang. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 8, sesi ketiga. Menentukan luas permukaan bangun ruang. Di mana sesi pertama dan sesi kedua, kita sudah membahas mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Sesi ketiga ini kita akan lanjutkan, membahas mulai dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita mulai dari soal nomor 7. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 20 cm dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Jadi untuk soal nomor 7, di sini kita disuruh mencari luas permukaan limas tersebut. Nah, untuk mencari luas permukaan limas, kita menggunakan rumus luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Di mana nanti luas perseginya akan kita tambahkan 4 dikali luas segitiga karena alasnya berbentuk persegi dan sisi tegaknya memiliki 4 buah yang berbentuk segitiga. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah kerucut memiliki ukuran seperti gambar di samping. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jadi untuk soal nomor 8 kita disuruh mencari berapakah luas permukaan kerucut. Nah, ini teman-teman gambar kerucut, oke. Di mana tinggi kerucutnya 24 cm. Oke, dan jari-jarinya sudah diketahui 7 cm. Dan 25 cm ini adalah garis penulisnya. Nah, kita akan mencari luas permukaan kerucut sesuai dengan gambar tersebut. Kita akan masukkan rumus Pi dikali R, lalu kita kalikan dengan R ditambah S, itu mencari luas permukaan kerucut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Luas selimut sebuah tabung adalah 440 cm persegi. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Jadi untuk soal nomor 9, kita disuruh mencari berapakah luas permukaan tabung. Oke, sedikit kita tambahkan teman-teman, di mana tabung itu terdiri dari selimut, alas, dan tutup yang berbentuk lingkaran. Sehingga karena jari-jarinya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu memakai rumus luas selimut. Karena luas alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, maka nanti kita mencari jari-jari atau R-nya menggunakan rumus luas selimut. Setelah nanti dapat jari-jari atau R-nya, lalu nanti kita mencari luas permukaan tabungnya. Oke teman-teman, nah di situ nanti kita masukkan R-nya yang tadi kita cari dari luas selimut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Tentukan luas permukaan sebuah bola yang memiliki jari-jari 15 cm. Jadi untuk soal nomor 10, di sini kita hanya disuruh menentukan luas permukaan bola yang memiliki jari-jari 15 cm. Di mana jari-jarinya sudah diketahui 15 cm. Sehingga nanti kita tinggal masukkan rumusnya 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Oke, dari soal nomor 7, 8, 9, dan 10 akan kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 8, sesi ketiga. Soal nomor 7, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alasnya 20 cm dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Jadi untuk soal nomor 7, kita ketahui dulu teman-teman ya, karena ini soal bercerita. Limas dengan alas bentuknya persegi. Jadi limas alasnya berbentuk persegi. Lalu panjang sisi alasnya 20 cm. Panjang sisi alasnya sudah diketahui dan tinggi sisi alasnya 25 cm juga sudah diketahui. Nah, lalu ditanya, tentukan luas permukaan limas. Oke, langsung kita jawab teman-teman ya.
Untuk mencari luas permukaan limas, luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Oke. Nah, luas persegi kita tambahkan dengan 4 dikali luas segi 3. Kenapa kita kalikan dengan 4? Karena sisi tegaknya ada 4 teman-teman ya, berbentuk segitiga. Lalu kita tambahkan juga dengan sisi dikali sisi. Nah, ini untuk mencari rumus luas perseginya. Oke. Untuk mencari luas perseginya, kita pakai rumus sisi dikali sisi. Lalu kita tambahkan 4, yang ini kita turunkan. Lalu luas segitiganya, rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini sisinya sudah diketahui 20 cm dari sini teman-teman ya. Oke, panjang sisinya kita masukkan 20. Karena dikalikan juga dengan sisi, maka kita kalikan 2 kali. Yang sisi alasnya ini kita kalikan 2 kali, sehingga 20 dikali 20 sesuai dengan rumusnya. S dikali S. Lalu kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 4 dikali setengah dikali 20 dikali 25. Oke. Nah, yang 25 ini tingginya, yang ini. Oke. Lalu kita kalikan 20 dikali 20 hasilnya 400. Ini teman-teman ya, saya kasih tanda. 20 dikali 20 hasilnya 400. Lalu yang bagian ini, yang angka 4-nya ini kita turunkan. Yang ini kita selesaikan teman-temannya, kita sederhanakan. Yang 2 ini kita bagi 2, 1. Yang 20 ini kita bagi 2, 10. Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 10, 10. Lalu yang 25-nya ini kita turunkan. Nah, lalu yang 400 ini kita turunkan kembali. Lalu ini kita selesaikan. Nah, yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu yang tanda kurung. Di mana yang tanda kurung itu lebih tinggi tingkatannya teman-teman ya. Perlu diperhatikan. Yang 4 ini kita turunkan. Lalu ini kita selesaikan terlebih dahulu. 10 dikali 25. Hasilnya 250. Nah, lalu kita sebelah kirinya lagi. Yang 400 ini kita turunkan kembali. Lalu ini kita kalikan. 4 dikali 250. Hasilnya 1000. Nah, tinggal kita tambahkan 400 ditambah 1000, hasilnya 1400 cm persegi. Jadi, luas permukaan limas adalah 1400 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah kerucut memiliki ukuran seperti gambar di samping. Jadi seperti ini teman-teman ya kerucutnya. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jadi kita ketahui teman-teman terlebih dahulu kerucut dengan ukuran gambar di samping, maksud yang ini. Oke. Lalu ditanya, hitunglah luas permukaan kerucut. Karena di sini ditanya, berapakah luas permukaan kerucut? Mencari luasnya, luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dikali R ditambah S. Jadi di sini teman-teman ada keterangan ya, R itu adalah jari-jari. Jari-jarinya 7 cm. Tingginya simbolnya T 24 cm, S yang maksudnya garis list atau garis gambar 25 cm. Jadi di sini saya buat ini adalah S-nya. Oke, ini adalah jari-jari. Simbol-simbolnya teman-teman ya, ini adalah tingginya. Oke, jadi lebih mudah. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dikali R ditambah S. Di mana pi-nya kita memakai 22/7. Kenapa 22/7? Karena jari-jarinya kelipatan 7. Oke, kita lanjutkan lagi. R sama dengan 7. Lalu R-nya juga 7. Karena R itu tadi dari jari-jari. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Lalu S-nya 25 dari sini. Garis listnya teman-teman ya, yang ini. Nah, di sini akan kita sederhanakan. 7 ini kita bagi 7, biar lebih kecil, 1. Lalu ini kita bagi 7, 1. Sehingga kita bagi dan kita kalikan. 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan 1, tetap 20, 22. Lalu ini kita tambahkan. 7 ditambah 25, hasilnya 30, 32. Lalu tinggal kita kalikan. 22 dikali 32 sama dengan 704. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Luas selimut sebuah tabung adalah 440 cm persegi. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Jadi untuk nomor 9 kita ketahui lagi, luas selimut tabung sama dengan 440 cm. Jadi sudah diketahui.
lalu tinggi tabungnya 10 cm, juga sudah diketahui. Nah, ditanya, tentukan luas permukaan tabung. Oke, nah, untuk mencari luas permukaan tabung ini teman-teman, kita harus cari terlebih dahulu untuk R-nya. Di mana R-nya nanti kita membutuhkan untuk mencari luas permukaan tabung. Karena luas permukaan tabung rumusnya 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk luas alasnya nanti kita membutuhkan R. Untuk mencari R-nya tabung, kita menggunakan rumus luas selimut. Oke, kenapa kita menggunakan luas selimut? Karena luas alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Maka, mencari untuk jari-jari atau R-nya, kita menggunakan rumus luas selimut. Sehingga rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali T. Oke, ini saya tandakan saja teman-teman ya. Nah, ini rumusnya luas selimut. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman saya ulang. Untuk mencari R tabung, R-nya buat tabung, kita menggunakan rumus luas selimut. Kenapa kita menggunakan rumus luas selimut? Karena luas alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Maka dari itu kita mencari jarinya dengan menggunakan luas selimut. Untuk rumus luas selimut, 2 dikali Pi dikali R dikali T tinggi. Nah, kita langsung saja teman-teman. Luas selimut 2 dikali Pi dikali R dikali T. Di mana luas selimutnya tadi 440 yang sudah diketahui teman-teman ya. Yang ini yang tadi sudah kita pindahkan. Lalu sama dengan 2 dikali Pi. Nah, di sini Pi-nya kita memakai 3,14. Kenapa 3,14? Karena bukan kelipatan 7. Oke. Lalu dikali R dikali T. Oke, tingginya berapa? 10 cm juga sudah diketahui. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang 440 ini luas selimut kita turunkan kembali. Yang ini kita kalikan. 2 dikali 3,14. Yang ini teman-teman. Oke. 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28. Lalu yang R-nya ini kita turunkan. Lalu yang 10-nya kita turunkan. Nah, setelah itu kita turunkan kembali. Lalu 6,28 kita kalikan ke 10. Oke. Jadi 6,28 yang ini langsung kita kalikan bagian belakang yang ini. Oke, yang tingginya. Sehingga hasilnya 62,8. Lalu R-nya ini kita turunkan. Oke. Di sini teman-teman, untuk luas selimutnya yang tadi sudah diketahui 440 ini, kita pindah ruas ke sini. Lalu yang 62,8 ini menjadi pembaginya. Nah, di sini teman-teman 6,28 ya. Ini salah tulis, kita ganti yang baru. Oke. 62,8. Nah, ini menjadi pembagi. Oke, kita ulang lagi. 440 ini kita pindah ruas ke sini, lalu yang 62,8 menjadi pembagi. Sehingga R sama dengan 440 dibagi 62,8 hasilnya 7,01. Nah, di sini karena ada komanya, sehingga kita bulatkan menjadi 7 cm. Karena 7,01 mendekati angka 7. Nah, R-nya sudah dapat teman-teman. Di sini R-nya sudah dapat 7 cm. Kita langsung mencari luas permukaan tabungnya. Di mana untuk luas permukaan tabung, rumusnya 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Sehingga yang angka 2-nya kita turunkan, lalu kita masukkan Pi-nya. Pi-nya memakai 22/7. Ini harusnya saya buat teman-teman rumusnya ya. Ini saya tambahkan saja. Pi dikali R. Pi dikali R kuadrat. Oke. Jadi Pi-nya 22/7 dikali R dikali R. 7 dikali 7. Karena tadi R-nya kita dapatkan tuh 7. Lalu kita tambahkan 440 untuk luas selimut. Yang tadi sudah diketahui. Yang ini. Oke. Nah, angka yang 2 ini kita turunkan. Lalu ini kita sederhanakan. 7 ini kita bagi 7, 1. Lalu yang ini kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan 1, tetap 22. Lalu 22 ini kita kalikan 7, hasilnya 154. Lalu yang 440 ini kita turunkan. Nah, setelah itu yang kita selesaikan yang bertanda kurung terlebih dahulu. 2 dikali 154 hasilnya 308. Oke. 2 dikali 154 hasilnya 308. Lalu 440 ini kita turunkan. Tinggal kita jumlahkan. 308 ditambah 440. Hasilnya 748 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah
748 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Tentukan luas permukaan sebuah bola yang memiliki jari-jari 15 cm. Nah, di sini teman-teman yang diketahui jari-jarinya 15 cm. Jadi sudah diketahui jari-jarinya atau R-nya. Lalu ditanya tentukan luas permukaan bola. Nah, di sini langsung kita kerjakan teman-teman ya. Untuk mencari luas permukaan bola, rumusnya 4 dikali pi dikali R kuadrat. Lalu yang angka 4-nya ini kita turunkan. Pi-nya kita memakai 3,14. Kenapa 3,14? Karena 15 bukan kelipatan 7. Oke. Lalu R-nya 15 dari sini. Kita kalikan lagi 15 karena R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, di sini akan kita kalikan 4 dikali 3,15. Yang ini kita selesaikan teman-teman terlebih dahulu. 4 dikali 3,14 hasilnya 12,56. Lalu yang 15 ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 12,56 dikali 15. 12,56 dikali 15 hasilnya 188,4. Lalu yang 15 nya ini kita turunkan. Kita kalikan sekali lagi 188,4 dikali 15 yang ini teman-teman ya. Oke, hasilnya 2826 cm persegi. Jadi luas permukaan bola adalah 2826 cm persegi. Oke, kita sudah selesai teman-teman membahas latihan 8 sesi ketiga. Di mana latihan kita hari ini mudah-mudahan dapat terbantu dan mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti video-video sebelumnya, silahkan cari di playlist karena di playlist sudah kita siapkan. Jadi teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah tetap setia di channel Adnan Media Belajar. Semoga pelajaran kita ini menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada yang terlewatkan atau kekurangan dari penjelasan materi kita ini, karena kita saling belajar bersama-sama. Untuk sesi berikutnya kita akan lanjut ke latihan 9, di mana materi latihan 9 menentukan volume gabungan bangun ruang. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan belajar bersama-sama teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.